Oke semuanya, minggu lalu kita sudah membahas materi tentang bagaimana bentuk umum dari persamaan garis lurus. Nah, kali ini kita akan belajar tentang bagaimana menggambar grafik persamaan garis lurus. Contohnya, gambarlah grafik persamaan dari Y sama dengan 2X tambah 4. Nah, untuk memudahkan kita dalam menggambar grafik persamaan garis lurus, maka cara yang termudah adalah mencari titik potong. Yang pertama titik potong dengan sumbu X, yang kemudian titik potong dengan sumbu Y. Nah, untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, maka syaratnya adalah Y sama dengan 0 ya. Jadi ini persamaannya Y sama dengan 2X tambah 4. Jadi ini bisa ditulis menjadi, saya tukar 2X tambah 4 sama dengan Y. Jadinya 2X tambah 4 sama dengan 0 ya. Jadi Y-nya sama dengan 0, sehingga 2X sama dengan, ini 4-nya pindah menjadi min, toh 0 tambah 0 kurang 4, jadinya kan min 4. Jadi X sama dengan min 4 per 2, pindah ruas toh, jadi bagi. Jadi X sama dengan min 4 bagi 2, min 2. Jadi titik potong dengan sumbu X yaitu min 2,0. Karena Y-nya tadi yang 0, ini X-nya min 2, Y-nya 0. Selanjutnya titik potong dengan sumbu Y. Untuk menentukan titik potong dengan sumbu Y, syaratnya adalah X-nya sama dengan 0. Kalau tadi Y-nya sama dengan 0, sekarang X-nya sama dengan 0. Jadi kita tulis persamaannya, Y sama dengan 2X tambah 4. Jadi Y sama dengan 2 kali, ya, X-nya diganti dengan 0 ya, 2 kali 0 tambah 4. Jadi Y sama dengan 2 kali 0, 0. 0 tambah 4, 4. Jadi Y-nya 4. Tadi X-nya 0, sekarang Y-nya 4. Berarti 0,4. X, Y 0,4. Nah, kalau kita sudah menentukan titik potongnya, kita tinggal gambar titik potongnya dengan sumbu X tadi, yaitu min 2,0. Min 2,0 berarti di sini ya, min 2,0. Nih, X-nya min 2, Y-nya 0. Kemudian titik potong yang sumbu Y tadi 0,4 ini. 0,4 berarti di sini. Nah, setelah itu kita hubungkan dengan garis lurus. Kita hubungkan. Nah, jadilah grafik persamaan garis lurus dari Y sama dengan 2X tambah 4. Ini Y sama dengan 2X tambah 4. Selanjutnya kita belajar tentang gradien. Gradien itu simbolnya M ya. Gradien adalah perbandingan antara perpindahan vertikal terhadap perpindahan horizontal. Jadi dapat dituliskan gradien atau M sama dengan delta Y per delta X. Jadi perubahan komponen Y per perubahan komponen X. Contohnya, tentukan gradien dari setiap garis berikut. Ini kan ada garis A. Gradiennya berapa? Rumusnya adalah delta Y per delta X. Jadi, gradien garis A dapat ditulis MOA, kenapa di sini O ya? MOA sama dengan delta Y per delta X. Y-nya berapa? Y-nya ini, Y yang vertikal ini toh, vertikal itu Y. 3 kan? 3. Kemudian X-nya berapa? Ini. Yang horizontal itu X, 4. Berarti 3 per 4. Itulah gradiennya, 3 per 4. Selanjutnya, menentukan gradien garis yang melalui 2 titik. Jadi bagaimana kalau garisnya melalui 2 titik? Bagaimana menentukan gradiennya? Nah, ini dia rumusnya. M nanti ya, gradien atau M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Contohnya,
tentukan nilai gradien garis yang melalui titik A min 3,5 dan titik B 5,-1. Ini melalui dua titik ya, ini titik A dan titik B. Nah, kita lihat titik A min 3,5, berarti X1, ini X1-nya 3, Y1-nya 5. Kemudian B 5,-1, berarti ini sebagai X2, atau X2 5, Y2 min 1. Nah, sekarang M sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Kita tinggal substitusi. Y2-nya berapa? Min 1. Min 1. Kurang Y1-nya 5. Per X2 5. Dikurang X1 min 3. Jadi ini sama dengan min 1 kurang 5, min 6. Per 5 kurang min 3, berarti ini menjadi 5 tambah 3, berarti 8. Min 6 per 8. Ini bisa disederhanakan ya. Menjadi ini dibagi masing-masing dibagi 2 ya. Ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Kalau ini dibagi 2 hasilnya 3, ini dibagi 2 hasilnya 4 ya. Min 3 per 4. Jadi itulah gradiennya. Selanjutnya, menentukan gradien garis jika diketahui persamaannya. Jadi, jika diketahui persamaannya, misalnya persamaannya itu Y sama dengan AX tambah B. Nah, jika diketahui persamaannya berbentuk Y sama dengan AX tambah B, maka rumus gradiennya adalah M sama dengan koefisien X per koefisien Y. Koefisien X di sini, ini koefisien X di sini A. Koefisien Y-nya 1 toh. Berarti A per 1 sama dengan A. Jadi, jika ada bentuk persamaan seperti ini, maka gradiennya itu langsung saja A. Langsung A jawabannya untuk menentukan gradiennya. Jadi, tentukan gradien garis yang memiliki persamaan berikut. Jadi, persamaannya itu Y sama dengan 3X kurang 1. Ini kan berbentuk AX tambah B, toh? Ada A-nya. Jadi, gradiennya itu tidak perlu lama-lama dihitung, langsung saja M atau gradien sama dengan 3. Langsung ini gradiennya. Kalau ada persamaan seperti ini modelnya, maka gradiennya itu langsung ini, koefisien X-nya 3. Contoh lain, tentukan gradien garis yang memiliki persamaan 6X kurang 2Y sama dengan 7. Nah, ini bisa kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk Y sama dengan AX tambah B. Jadi kita ubah bentuknya. Yang ada Y-nya tetap di sebelah kiri supaya kita arahkan dia menjadi seperti ini toh. Jadi kita tulis 6X kurang 7 sama dengan 2Y toh. Kita kasih pindah ini 7-nya menjadi min, kemudian ini pindah menjadi positif toh. Ini bisa saya tukar tempatnya, 2Y ke sana, kemudian ini 6X kurang 7 ke sini. Ini tidak merubah nilainya. Nah, sekarang Y sama dengan 6X kurang 7 per 2, karena ini pindah tuh jadi bagi. Nah, sekarang ini kan per 2, berarti masing-masing ini dibagi 2. Ini 6X dibagi 2, min 7 dibagi 2. Jadi bisa saya tulis seperti ini. Y sama dengan 6 per 2X dikurang 7 per 2. Masing-masing per 2, karena ini pernya panjang toh. Jadi, ini sudah berbentuk AX tambah B toh. Ini A-nya. AX tambah B. Sudah sama seperti ini modelnya. Nah, kalau sudah seperti ini modelnya kan gampang. Gradiennya itu langsung saja koefisien X. Koefisien X di sini yang mana? Ini 6 per 2. 6 per 2 itu berapa? 3. Berarti M-nya sama dengan 6 per 2. 6 per 2 itu 3. Berikutnya, gradien garis yang sejajar dan tegak lurus. Jadi, misalnya diketahui dua garis, yaitu garis G dan L. Nah, garis G dan L ini sejajar. Kalau G dan L sejajar, maka gradiennya sama. Dapat ditulis MG sama dengan ML. Jadi, kalau ada dua garis yang sejajar, maka gradiennya itu sama. Kemudian, bagaimana dengan garis yang tegak lurus? Misalnya ada dua garis, yaitu garis G dan L. Dikatakan tegak lurus apabila ketika gradiennya dikalikan
hasilnya sama dengan min 1. Jadi misalnya Mg kali Ml sama dengan min 1. Gradien garis G dikali dengan gradien garis L itu hasilnya min 1, berarti kedua garis ini saling tegak lurus. Contoh ya, diketahui garis G adalah garis yang melalui titik 0,1 dan titik 3,1. Sedangkan garis H adalah garis lain yang melalui titik 5,0 dan 2,2. Apakah G dan H sejajar? Jadi di sini ada dua garis ya. Dua garis yang masing-masing melalui dua titik. Jadi kita tentukan dulu gradiennya dari masing-masing garis ini. Kita tentukan dulu gradien dari garis G. Garis G ya. Garis G ini melalui dua titik. Garis G melalui dua titik, yaitu melalui titik 0, min 1 dan 3,1. Jadi kita tentukan dulu gradien garis G. Berarti Mg, ingat rumus untuk menentukan gradien garis yang melalui dua titik yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Ini X1-nya. Ini Y1, berarti ini X2, ini Y2. Y2 kurang Y1 berarti 1 dikurang Y1-nya min 1 per X2 kurang X1. X2-nya 3, X1-nya 0. Berarti 3 kurang 0. Sehingga diperoleh 1 kurang min 1 berarti 2 per 3 kurang 0, 3. Berarti gradien garis G adalah 2 per 3. Selanjutnya garis H. Garis H ini melalui dua titik juga ya, yaitu 5,0 dan 2,-2. Kita ingat kembali lagi bagaimana menentukan gradien garis yang melalui dua titik, yaitu Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1. Nah, Y2-nya di sini adalah min 2. Kita tulis min 2 kurang Y1-nya 0. Toh, per X2 kurang X1. X2-nya 2, ya ini ya, X2-nya 2, X1-nya 5. Ini X1-nya. Jadi X1 Y1, X2 Y2. Min 2 kurang 0, ya min 2. Toh. Kemudian 2 kurang 5, min 3. Min 2 per min 3. Min bagi min jadinya positif. Lihat gradiennya, sama-sama 2 per 3. Nah, ketentuannya tadi bahwa dua garis dikatakan sejajar apabila gradiennya sama. Nah, ini ternyata gradiennya sama, berarti garis G dan H ini sejajar.